Welcome to Bahasa Inggris kelas 7 SMP Negeri 1 Ngeluar. Materi daring ke-6 tanggal 3 September 2020. Seperti biasa, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai pelajaran. Yang pertama adalah persiapkan buku, catatan, dan alat tulis kalian. Kedua, merangkum materi pembelajaran hari ini di buku catatan. Ketika selesai, buku catatan harap ditulis tanggal mengerjakan, paraf orang tua atau wali, dan dikumpulkan di akhir semester sebagai tambahan nilai. Ketiga, di akhir pembelajaran, kalian harus mengerjakan tugas post-test di Google Form yang nanti akan dibagikan linknya. Keempat, pilihan mendapatkan soal ada dua. Yang pertama, daring atau online lewat Google Classroom, dan kedua, luring dengan datang sendiri ke sekolah untuk mengambil kertas materi dan soal. Perlu ditekankan bahwa guru tidak melayani pengiriman soal lewat WhatsApp. Selanjutnya yang kelima sampai ke-8. Yang kelima adalah jika siswa mengalami masalah dengan Google Classroom, tolong cari dulu pemecahan masalahnya seperti apa dan bukan langsung meminta guru untuk membagikan soal. Karena jika hanya soal dibagikan, siswa hanya akan melewatkan materi dan tidak bisa mencatat materi. Keenam, jika siswa mengambil soal ke sekolah, tugas ditambah dengan menerjemahkan soal dan jawaban. Ditulis di kertas lembar, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp guru pengampu. Tapi jika tidak ada kuota, bisa mengumpulkan ke sekolah. Ketujuh, konfirmasi ke grup WhatsApp Bahasa Inggris kelas masing-masing bagi yang sudah selesai mengerjakan. Terakhir, jika ada pertanyaan, silakan menghubungi WhatsApp guru pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning smart students, how are you today? Saya harap kalian semua dalam kondisi baik, sehat, dan tetap semangat. Dan sebentar lagi akan dibagikan nilai PTS kalian. Semoga nilai PTS-nya kalian bagus semua untuk semua pelajaran. Amin. Hai students, masih semangat belajar ya? Alhamdulillah kalau masih semangat, selalu ceria ya semuanya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semoga bukan jadi penghalang proses pembelajaran kita. Karena kita kan masih bisa tetap belajar lewat daring atau online. Nah, kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang chapter 3. Kita akan belajar chapter selanjutnya adalah chapter 3. What time is it? What time is it? Artinya apa sih what time is it? Just start our lesson today. Kita akan belajar, bisa buka buku paket kalian. We will learn first to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. Artinya, kita akan belajar tentang waktu, kita akan belajar tentang tanggal, hari, dan bulan. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, bisa menyebutkan waktu atau jam. Materi hari ini akan mempelajari tentang bagaimana menyebutkan waktu. Kedua, ini materi minggu depan, bisa menyebutkan tanggal. Ketiga, bisa menyebutkan nama-nama hari. Dan terakhir, bisa menyebutkan nama-nama bulan. Oke, kita sudah masuk ke materi yang pertama. Tell the time. Ini tentang jam. Coba kita baca dulu, kita amati polanya. Atau biasa disebut dalam bahasa Inggris pattern. Pola pertama ditulis di sini hour, bukan hour atau hour bacanya, tapi hour. H tidak dibaca jelas, artinya jam. Plus minute, menit. Jam plus menit. Contoh. Bahasa Indonesia kita baca 7.10. Kita baca dari jamnya dulu. Jam di sebelah kiri dan menit di sebelah kanan. Ini cara paling simple. 7 bahasa Inggrisnya 7, 10, 10. Di bawahnya ada 935. 9, 9, 35, 35.
Now we move to second pattern atau pola kedua. Pola kedua rumusnya minute plus past or to plus hour. Artinya menit ditambah lewat atau menuju jam berapa plus jam. Jadi kebalikannya seperti pola pertama, ini menitnya dulu yang dibaca, kemudian jam. Pola yang ini harus lebih hati-hati dan lebih teliti karena sedikit lebih rumit daripada pola yang pertama. Nah, untuk menit ke 1 sampai 30 jarum jam akan berputar dari menit ke 1 sampai ke 60 kan. Nah, untuk ketika jarum panjang menunjuk ke menit ke 1 sampai 30 kita menggunakan past atau Indonesianya lebih di sebelum jam yang telah berlalu. Contohnya 7:10. 10 minutes past 7. Minutesnya boleh dibaca, boleh enggak. Kita baca menitnya dulu. Setelah titik ada angka 10, kita baca angka 10-nya dulu. 10 itu artinya 10 minutes. Jadi 10 menit. 10 itu masuk di menit ke 1 sampai 30. Jadi pakainya past. Past 7 langsung. 10 minutes langsung dibaca menitnya 10 10. Past 7. Balik ke kiri, balik ke jamnya jam berapa? 7. Past 7. Bawahnya juga sama. Kita baca menitnya dulu yang dibaca untuk pattern kedua. 25, bahasa Inggrisnya 25. Masih tergolong menit ke 1 sampai 30, kita pakainya past. Lebih berapa menit? Lebihnya 25 menit. Jamnya 9, jadi 20 past 9. Nah, itu untuk jarum panjang yang menunjuk di angka 1 sampai 30. Nah, yang bagaimana dengan 31 sampai 59? Kita membutuhkan sedikit hitungan matematika. Nah, karena to artinya adalah kurang atau menuju, jadi 1 jam ada 60 menit. Nah, jadinya kita harus menghitung 60 dikurang berapa. Berapanya itu bisa kita lihat di menitnya. Contohnya di bawah. 7:53. 53 masuk di golongan jarum panjang 31 sampai 59. 1 jam terdiri dari 60 menit. Jadi 60 kurang 53 berapa? Jawabannya adalah 7 menit. Jadi 7 minutes. Kenapa 7? Karena 60 dikurang 53 to menuju jam 8. Kalau bahasa Indonesianya gampangnya 7 menit menuju jam 8. Yang bawah sama. Kita lihat menitnya dulu. 41. 60 kurang 41 jawabannya adalah 19 minutes. 19 menit. Menuju jam berapa? Jam 10. Jadi 19 minutes to 10. 19 menit menuju jam 10. Kalau untuk yang pakai itu, kita berbeda dengan pola yang di atas atau yang menit ke 1 sampai 30. Kita harus pakai hitungan logika matematika. Slide selanjutnya ini adalah menggunakan a quarter atau half. Di bahasa Indonesia kita biasa bilang seperempat, jam 2:04, atau setengah 10, setengah 7. Bahasa Inggris juga. Quarter artinya adalah 15 menit atau seperempat jam. Dan half artinya setengah jam atau 30 menit. Di example, coba ya. 8:15. 15 berarti masuk ke pola 1 sampai 30 jarum panjangnya. 15 bahasa Inggrisnya quarter. Kita baca menitnya dulu. 15 menit adalah a quarter. Pas berapa lebihnya? 8. Jam 8 lebih 15. Baca dari menitnya dulu, baru jamnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang jamnya dulu baru menitnya. Yang di bawah, wah ini berarti butuh logika matematika. 8:45 berarti masuk menit ke 31 sampai 59. 60 kurangin 45 adalah 15 menit, masih quarter.
Tapi nggak dibaca 8, tapi a quarter to 9, karena 15 menit menuju jam 9. Bawahnya lagi ada 8.30. 30 bahasa Inggrisnya adalah half. Half masuk ke hitungan past, bukan pakai to. Half past 8. Saya harap kalian paham semua bagaimana menggunakan pola 1 dan kedua. Selanjutnya adalah pola yang ketiga. Pola atau pattern ketiga, rumusnya hour plus o'clock, atau ini untuk exact hour, jam yang tepat. Jam yang tepat, nah, jam 1, jam 2, jam 3, selanjutnya. Nah, di sini ada jam 64, tahun 06.00. Disebutnya 6 o'clock, 03.00, 3 o'clock. Jadi, kita harus hafal dulu bahasa Inggrisnya angka atau apa kalau ngomongin jam. Nah, kalau sudah tahu bagaimana menyebutkannya, insya Allah akan bisa mengerjakannya. 3 bahasa Inggrisnya 3, jadi 3 o'clock. Sekarang kita akan belajar menggunakan kata IM dan PM. IM, PM itu apa ya? IM singkatannya adalah Intermedium. Artinya pagi, jam 12 malam sampai 12 siang. Dalam satu hari ada 24 jam, dan bahasa Inggris dibagi dari 12 malam ke 12 siang, jam 12 siang ke 12 malam. 2 dimensi itu dibagi jadi IM dan PM. Sekarang PM, post meridium. Post itu artinya sudah. Nah, berarti sudah melewati masa siang. Ini biasanya di siang hari sampai sore atau malam. Makanya disebutnya jam 12 siang sampai 12 malam. Kalau saya pribadi sendiri membedakannya awalnya agak susah, tapi karena saya menemukan formula paling gampang dalam menjelaskan. Misalnya kalau ada yang bilang jam 9 AM. 9 AM. AM itu pagi atau malam ya, kalau 9 AM, 9 AM. Jadi saya ingat, AM itu awan. Awan itu berarti dari jam 12 malam sampai 12 siang. Oh, berarti pagi. Nah, kalau disebut ada yang bilang 4 PM. PM tuh P-nya peteng. Peteng berarti udah mulai 12 siang sampai 12 malam. Jadi sudah sore. Nah, ditunjukkan dengan contoh di bawah. 5 AM. AM. Berarti jam 5 di pagi hari. 5 PM. Jam 5 tepat di sore hari. Di bawahnya 8 AM. Jam 8 tepat di pagi hari. 8 PM, P, peteng. 8 tepat di malam hari. Well, di sini adalah gambar jam. Bisa untuk rangkuman materi kita. Dari ada tulisannya it's bla 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 clock. Maksudnya bla 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 adalah titik-titik di sini. Kita bisa isi angka 1 sampai 12. Nah, di angka 1 ada tulisannya it's 5 past. Nah, kalau pas berarti kita baca menitnya dulu. Nanti misalnya kalau 12.05 atau 03.05, nah ganti aja. Kalau 03.05 berarti 5 past 3, seperti yang di bawah. 10 past. Yang ketiga it's a quarter past, karena 15 menit lebihnya jam berapa. 20 past, 25 past. 6 menit ke 30 it's half past. Sudah masuk ke menit 31 sampai 59 kita pakai to. Berarti menuju jam berapa? Contohnya 2:35. Berarti kan 25.
25 menit menuju jam berapa. Atasnya juga it's 22, it's quarter to, it's 10 to, it's 5 to, it's bla 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 o'clock. Kembali lagi. Perlu diingat jangan lupa menit ke 1 sampai ke 29 kita pakainya past, 30 menit juga pakai past, menit ke 31 sampai 59 kita pakainya to. Ketika kita masuk ke hitungan 31 sampai 59 kita perlu logika matematika. 60 menit dikurangin berapa menit di situ. Oke. Slide selanjutnya ada 2 gambar anak laki-laki dan 2 lingkaran jarum jam. Ada teks berbunyi seperti ini. It is 6 o'clock in the morning. Ini jam 6 di pagi hari. It's time for breakfast. Waktunya sarapan. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Saya sarapan jam 6 tepat di pagi hari. Kata 6 o'clock artinya 06.00. Jarum pendek di angka 6, panjang di angka 12. Setelah ini kalian akan melihat sebuah video tentang jam, telling the time. Coba kalian sambil latihan sebelum kalian maju ke Google Form mengerjakan soal. Saya harap video ini bisa sangat membantu kalian dalam membaca dan memahami tentang telling the time dalam bahasa Inggris. Telling the time in English. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? It's 5 past 2. What time is it? It's 10 past 2. What time is it? It's quarter past 2. What time is it? It's 20 past 2. What time is it? It's 25 past 2. What time is it? It's half past 2, or it's 2:30. What time is it? It's 25 to 3. What time is it? It's 20 to 3. What time is it? It's quarter to 3. What time is it? It's 10 to 3. What time is it? It's 5
to 3. What time is it? It's 3 o'clock. It's o'clock. It's 5 past. It's 10 past. It's quarter past. It's 20 past. It's 25 past. It's half past. It's 25 to. It's 22. It's quarter to. It's 10 to. It's 5 to. Kita hampir selesai dalam slide ini, semua presentasi ini. Dan kegiatan selanjutnya adalah pertama, merangkum materi. Kan sudah belajar, sudah saya terangkan tentang telling the time. Kalian rangkum dalam buku catatan, jangan lupa tulis tanggal pengerjaan. Kemudian dimintakan tanda tangan ke wali atau orang tua kalian. Kedua, mengisi presensi di Google Form. Ketiga, mengerjakan soal post-test di Google Form. Keempat, mengisi laporan sudah mengerjakan tugas dan menulis nilai di WA grup kelas. That's all for today, students. Thank you very much. Semoga kalian paham dan mengerti. Jika ada yang kurang paham, bisa menghubungi guru pengampu untuk materi yang belum paham atau cara mengerjakannya. And good luck. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.